teman-teman. Di sini saya akan melakukan tes bersama Dek Rizky dan saya Mbak Sekar. Tes yang pertama yaitu bermain kartu atau ular tangga. Nah, di sini saya dengan Dek Rizky akan bermain kartu. Oke, Dek? Tos dulu. Tos. Kita mulai ya. Udah tahu peraturannya, kalau yang ketutup berarti yang kalah. Yang kebuka berarti yang Menang. Oke, sip. Yuk, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, Dek Rizky menang. Sip, tes pertama berhasil. Ya, kita menang. Selanjutnya, yang ini Dek Rizky saya suruh pilih untuk memilih garis mana yang lebih panjang. Di sini sudah tersedia gambarnya. Nah, nanti saya bisa suruh milih Dek Rizky untuk memilih garisnya yang lebih panjang yang mana. Dek Rizky, ini yang lebih panjang yang mana? Coba dilingkarin. Yang lebih panjang yang mana? Oke, hasilnya berhasil. Dek Rizky melingkari garis yang lebih panjang di sini. Terima kasih. Oke, tes selanjutnya yaitu menyebutkan 3 kata sifat. Coba Dek Rizky bisa menyebutkan 3 kata sifat apa aja? Yang pertama? Cantik, Hah? ganteng, pintar. Oke, sip, pinter, berhasil. Oke, tes yang selanjutnya yaitu tes berdiri satu kaki selama 4 detik. Dek Rizky bisa berdiri satu kaki seperti ini? Bisa. Oke, nanti saya Mbak Sekar hitungin selama 4 detik ya. Oke. Oke, yuk. Hitungan ketiga, ya bentar dulu. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Yuk. 1, 2, 3, 4. Oke, berhasil. Kak, Oke, tes yang selanjutnya yaitu anak bisa menggosok gigi tanpa bantuan. Oke, Rizky lakukan gosok gigi tanpa bantuan. Buka dulu kerannya, habis itu gosok gigi. Oke, gosok gigi bawah. Kalau sudah oke, kumur-kumur. Cuci juga pas enunya, sikat giginya dicuci. Nah, oke, sip. Mantap. Oke, yang tes selanjutnya yaitu tes mengambil makanan. Dek Rizky bisa ngambil itu makanan yang ada di mangkok itu? Bisa. Nanti dimakan? Ya, bisa. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yuk. Sono. Diambil di bawah aku. Nah, ini muter gak? makan. Oke, berhasil. Halo, oke, baik. Untuk tes yang selanjutnya yaitu kita meminta anak untuk menggambar 5 bagian tubuh atau gambar orang. Oke, Dek Rizky bisa menggambar orang? Bisa. Oke, coba tunjukin ke Mbak Sekar di sini, gambar coba orang. Oke. Sini ya. Oke, itu apa? Kepala, tubuhnya, tangannya, terus kakinya. Oke, di sini berhasil ya, kawan-kawan. Terima kasih. Oke, untuk tes yang selanjutnya yaitu kita menunjukkan gambar kotak kepada anak. Di sini yang gambar kotak yang mana, Dek Rizky? Kayaknya ini. Yang ini. Ya. Oke, kalau yang ini coba digambar di sini. Yang kotak ya, yang sempurna. Nanti di situ dilihat sama Bu dosen, Bu guru. Kaget. Oke, sip, benar. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mencontohkan kepada anak menggambar bentuk kotak. Nanti anak bisa untuk mengikuti gambar kita. Jadi, Dek Rizky nanti Mbak Sekar gambar ini ya, kotak seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Ya. Nanti Dek Rizky bisa gambar di bawah sini ya. Ya. Oke, coba Dek Rizky sendiri. Besar. Ya, besar. Mama. Di sini, di bawah sini. Yang gede nggak apa-apa. Oke.
Oke, sip. Lagi satu lagi di sini. Yang lebih kotak coba. Yuk, benar. Sana. Oke. Sip. Dapat. Nggak bisa. Nggak boleh. Oke, Aku sip. nungguin sampai Berhasil. ngantuk loh, Mbak. Meminta anak untuk menghitung 5 kubus. Nah, di sini karena tidak ada kubus, saya memakai balok dan kemudian saya meminta untuk menyusunnya. Oke, Kiki bisa untuk menghitung 5. Bisa. Nanti kemudian disusun di sini ya. Oke, dimulai. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, berhasil. Oke, tes yang selanjutnya yaitu kita memberikan lawan kata untuk anak. Jika anak berhasil menjawab lulus 2 dari 3, itu sudah dianggap tesnya lulus. Seperti itu. Oke, Dek Rizky, saya sebutkan ya, Mbak Sekar sebutkan lawan kata ya. Nanti Dek Rizky jawab. Oke? Oke. Mbak Sekar tanya, kalau kuda itu besar, gajah kuda itu besar, kalau tikus itu? Kecil. Oke, sip, benar. Kalau api itu kan panas, kalau es itu Dingin. nah, benar. Terus kalau matahari bersinar terang pada saat siang hari, Siang hari. kalau bulan bersinar terang pada saat Malam. nah, sip, benar. Oke, untuk tes yang selanjutnya yaitu tes mengartikan kata-kata. Nah, di sini saya ada beberapa kata-kata. Nah, nanti di sini saya meminta untuk anak mengartikan kata-kata tersebut dengan bahasa atau gestur tubuh atau menunjukkan bendanya yang mana, gitu ya. Itu apa tuh, Mbak? Yang pertama tak tanyain sih, ya, tak tanyain ya, Mas Ya. Rizky, Dek Rizky. Bola itu apa sih? Bola itu yang mana? Coba tunjukin ke kamera. Ini ke bolanya. Bola. Oke, yang selanjutnya apa sih itu danau? Danau besar, bisa buat kapal, Ada airnya enggak? ada Ada airnya. Oke, benar. Kayak laut? Apa enggak? Iya, kayak laut. Oke. Terus apa sih itu meja? Meja itu yang mana? Coba tunjukin. itu guys. Ini banyak banget ya. Nah, coba ke sana. Dari sini ke sana. Ini loh Mi. Oke, lagi apa itu rumah? Rumah Tempat tempat buat pelindung. berlindung. Oke, benar, rumah itu mana? Ini Nah, kalau pisang itu apa sih? Pisang itu apa? pisang itu buah Warnanya kuning. kuning. Kalau kode itu yang mana sih? Coba tunjukin. Mana sih kode itu? Ini Coba tarik sini. Tuh. Apa? Untuk pengukuran yang terakhir di motorik kasar yaitu meminta anak untuk berdiri satu kaki selama 5 detik. Yuk, dimulai yuk Ki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Nah, Salam oke. pinjai. Ya, makasih. Selanjutnya nanti bisa begini ya, Rizky. Gini ya. Oke. Yuk. Dari sini sampai situ ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip, berhasil. Oke, karena dari tiap-tiap tes tadi anak diindikasikan bahwa tesnya bisa naik terus, maka ini saya lakukan tes yang terakhir yaitu motorik kasar. Nah, di tes motorik kasar ini anak diminta untuk berdiri satu kaki selama 6 detik. Yuk, Rizky bisa berdiri satu kaki selama 6 detik? Oke, yuk. 1, 2, 3. Angkat kakinya. Tahan sama 6 detik ya. Diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhasil. Untung ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengajarkan bagaimana cara mengukur atau menghitung menggunakan form DTST atau Denver 2. Di sini probandu saya yaitu seorang anak laki-laki berumur 5 tahun 11 bulan yang bernama Muhammad Rizky Prasetya. Tanggal lahirnya di sini sudah saya tuliskan ya. Dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana juga cara menghitung usia real pada anak. Nah, di sini cara menghitung usia real yaitu dengan cara mengurangkan tanggal periksa dengan tanggal lahir anak. Di sini tanggal periksanya saya melakukan di 27 Desember tahun 2021, tanggal lahir anak yaitu 22 Januari 2016. Dari pengurangan tersebut didapatkan hasil yaitu 5 tahun 11 bulan. Nah, di sini terlihat mengapa waktu dibulatkan 5 tahun 11 bulan 5 hari. Nah, mengapa di sini 5 harinya ini tidak saya ikutkan waktu dibulatkan? Nah, jawabannya adalah karena 5 hari itu kurang dari 15 hari. 15 hari. Sehingga saya tidak ikutkan atau tidak bulatkan ke dalam bulan. Namun jika harinya itu lebih dari sama dengan 15 hari, maka saya bisa bulatkan atau ikutkan ke bulan, jadi 5 tahun 12 bulan atau 6 tahun. Namun di sini karena baru 5 hari, maka saya hilangkan harinya atau tidak ikutkan waktu dibulatkan, jadi 5 tahun 11 bulan. Seperti itu. Lalu untuk perhitungan DTST atau cara mengukur DTST-nya, di sini saya sudah buatkan garis ya, terlihat di sini. Garis warna hitam di pojok ini ya. Nah, ini garisnya. Nah, mengapa saya bisa menggaris di situ? Karena di sini usianya 5 tahun. Nah, ini sudah ada tulisan tahunnya ya. Nih, tahun. Sini saya ambil 5 tahun. Nah, kemudian 11 bulannya bagaimana cara menentukannya? Yaitu begini. Karena setiap coretan atau tanda garis lurus di sini itu menandakan usia 3 bulan. Nah, jadi jika di sini itu jadi 6 bulan, jika di sini itu jadi 9 bulan, maka saya bisa tandakan di belakang garis ketiga karena di sini usianya 5 tahun 11 bulan. Nah, maka 9 bulan saya lebihi sedikit, jadi di sini perkiraannya itu 11 bulan. Seperti itu di sini. Ya. Setelah saya garis ke bawah, di sini terlihatlah ada perpotongan di tiap sektornya. Nih, ada perpotongan di tiap sektornya. Yang tidak ada yaitu di sektor personal sosial. Jika tidak ada perpotongan seperti ini, maka ya kita anggap bahwa anak itu sebenarnya seharusnya itu sudah bisa melakukan kegiatan ini. Namun tetap kita harus cek. Ya, kalau saya caranya seperti ini, yaitu dengan cara mengambil 3 kotak ke bawah. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi saya mengukurnya dari sini, bermain ular tangga dan juga kartu. Apakah anak bisa? Kalau anak bisa, maka bisa dinaikkan untuk tesnya. Nah, begitu juga sama dengan yang sektor kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, bedanya di sini ada garis terpotong di tiap sektornya. Nah, jika ada garis terpotong seperti ini, kita bisa menentukan di mana kotak terakhir yang terpotong. Nah, di sini kotak terakhir yang terpotong yaitu mencontoh kotak ini. Maka kita bisa tentukan 3 kotak ke bawah, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita bisa mulai tes untuk anak di sini memilih garis yang lebih panjang. Begitu juga dengan sektor ketiga, sektor keempat. Itu sama. Di sini kan yang terpotong terakhir yaitu mengartikan 7 kata nih, Maka kita bisa turun 3 kotak ke bawah di mana kita bisa memulai tesnya yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini berarti kita bisa memulai tesnya mulai dari mengetahui 3 kata sifat. Nah, untuk sektor yang selanjutnya juga sama.
Di sini yang terpotong yaitu berdiri 1 kaki 6 detik. Nah, maka kita bisa turun 3 kotak ke bawah untuk mengetahui di mana kita memulai tesnya, yaitu 1, 2, 3. Nah, berarti di sini berdiri 1 kaki 4 detik gitu. Nah, jika kita sudah mengetahui masing-masing di mana kita memulai tesnya, maka kita bisa menentukan tes apa saja yang harusnya dites untuk anak. Nah, sini kan sudah di sini tadi yang sektor pertama, yang sektor kedua itu berarti di sini kita memulai tesnya, sektor ketiga berarti kita di sini memulai tesnya, dan sektor keempat kita berarti di sini memulai tesnya. Nah, jika sudah diketahui semua dan ternyata didapatkan hasil pengukuran itu bahwa lulus dan juga lulus, maka kita bisa naik ke kotak selanjutnya, naik ke atas ya, naik ke atas hingga anak diketahui di mana kotak yang tidak bisa dilakukan lagi oleh anak. Nah, ini juga bisa naik ke atas jika lulus bisa naik ke atas. Lalu bagaimana jika ternyata di tiap mulai tesnya ini anak ternyata nggak lulus? Nah, maka jika diketahui anak tidak lulus, maka kita bisa menurunkan tesnya menjadi ke bawah. Di berpakaian tanpa bantuan, memakai t-shirt, menyebut nama teman, seperti itu. Namun dengan catatan bahwa jika diturunkan kemudian ada salah satu tes yang berhasil, misal memakai t-shirt ini berhasil ya. Nah, maka kita bisa mengetesnya itu turun lagi, bukan naik tapi malah turun lagi sebanyak 3 kotak, 1, 2, 3 sampai ke gosok gigi dan dengan bantuan. Nah, jika sampai digosok gigi dengan bantuan itu ternyata anak lolos semua, berarti ya kita nilai bahwa perkembangan anak itu sebenarnya kurang, karena harusnya ke atas tapi malah yang ke bawah lulus semua. Tapi jika di sini sudah berhasil, di permainan ular tangga sudah berhasil, ya kita naikkan saja sampai di mana anak itu tidak berhasil, seperti itu. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa dari pengukuran anak itu bisa melakukan semua yang saya lingkarin ini dimulai tesnya. Nah, kalau semua lulus, berarti nanti saya akan melakukan pengukuran ke arah atas. Ini juga ke arah atas sampai di mencontoh kotak, sampai di mengambil makanan, ini ke arah atas sampai di mengartikan 7 kata, ini juga ke arah atas sampai di berdiri 1 kaki 6 detik. Nah, dari pengukuran saya ini saya mendapatkan hasil lulus semua, dengan catatan jika mau mengecek ke arah atas itu harus dimulai dari bawah dulu. Jadi jika bermain ular tangga kita mulai dari gosok gigi tanpa bantuan dulu, baru mengambil makanan. Sama seperti ini, mencontohkan dulu, menggambar, baru mencontoh lagi. Jadi dimulai dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah, seperti itu. Dan didapatkan hasil ternyata lulus semua. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak ini normal pada anak seusianya, yaitu 5 tahun 11 bulan. Itu untuk form DDSD-nya. Nah, di form DDSD itu juga ada di kanan bawah itu tes perilaku. Nah, tes perilaku di sini itu bisa diisi oleh terapis atau kita yang mengetes anak. Di sini ada tulisan 1, 2, 3. Nah, tulisan 1, 2, 3 di sini itu menandakan kita melakukan berapa kali tes. 1 kali tes, 2 kali tes, 3 kali tes, atau mungkin bisa juga menandakan bahwa minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 kita melakukan tes, atau hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 kita melakukan tes. Maka dari itu kita bisa melihat kita berapa kali sih ngelakuin tes. Nah, di sini saya melakukan tes 1 kali, jadi saya akan mencentang di kolom nomor 1 ini semuanya gitu. Saya mulai centang dari ini ya, dari perilaku patuh, kemudian ini, dan kemudian ini. Nah, di sini saya melihat kepatuhan pada anak itu ternyata adik Rizky ini selalu patuh, maka saya centang di ini kolom selalu patuh
di nomor 1. Kemudian adik Rizky ini ternyata tertarik dengan sekeliling apa enggak, tanggap apa enggak. Maka kalau tanggap ya centang saja tanggap, kalau enggak tanggap centang saja yang bawahnya, agak tertarik atau sangat tidak tertarik gitu. Kemudian ketakutan. Nah, ketakutan di sini waktu dites tuh anak itu merasa ketakutan enggak sama terapisnya. Kalau enggak ya centang aja tidak, seperti itu. Kemudian lama perhatiannya tuh cukup memperhatikan enggak sih instruksi atau arahan dari terapisnya. Kalau cukup memperhatikan ya kita centang cukup. Nah, centang cukup. Kalau tidak ya kita centang tidak, seperti itu. Tapi di sini anak cukup memperhatikan, jadi saya centang di cukup, seperti itu. Ini adalah form tes perilakunya. Di sini juga ada. Nah, khusus ya atau tidak itu maksudnya mungkin di sini itu anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, di sini saya mengetes untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus atau normal atau bukan anak ABK. Jadi di sini saya mencentang tidak di kolom nomor satunya, mencentang tidak di kolom nomor satunya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Oh iya, saya tambahkan satu lagi. Di sini di sektor garis terpotong ini tuh ada hijau-hijau dan juga yang putih. Jika nanti terpotongnya di bagian hijau seperti ini, kita jika anak itu nanti tidak bisa melakukan, kita bisa tandai dengan caution. Ya artinya anak itu harus diperhatikanlah perkembangannya. Tapi jika anak bisa melakukan di sektor garis terpotong tapi yang terpotong warna hijau, maka anak itu dianggap lulus. Nah, di sini kalau misalkan sektor garis terpotongnya itu ternyata terpotongnya itu di bagian depan seperti ini, di bagian depan seperti ini, berarti itu skalanya itu di sini bisa dilihat di sini di sekitar 25 sampai 50 lah ya. Nah, itu jika anak tidak bisa melakukan itu dianggap tidak apa-apa, tapi diberi tanda atau diberi pengukuran F pada sektor pada kotak tersebut. Tapi jika anak bisa melakukan ya kasih tanda lulus pada kotak tersebut, seperti itu. Tapi kalau misalkan di garisnya itu di warna hijau, seperti ini, ya kita kasih tanda caution kalau anaknya tidak bisa. Tapi ternyata Adik Rizky ini bisa melakukan semua meskipun terpotongnya di garis warna hijau, ternyata bisa melakukan semua dan lulus semua. Maka anak saya anggap normal dan tidak ada caution atau delay di kotak manapun. Nah, di sini juga perlu diketahui bahwa jika nanti menemukan kotak yang ada tulisan angka-angkanya seperti ini untuk tiap angkanya di tiap kotak ini bisa dicek pada form kedua di form DDST. Di sini saya coba contohkan di ini ya, mengetahui 3 kata sifat yang ini. Kemudian di sini ada tulisan angka 21 di sini. Nah, kita cari untuk mengetahui di kotak mengetahui 3 kata sifat di nomor 21 di form DDST yang satunya. Nih, di sini. Nah, sini tadi kan mengetahui 3 kata sifat. Nah, di sini nomor 21 itu yang ini. Oke, nomor 21 kelihatan ya. Yang ini nomor 21. Nah, di sini sudah ada jelas perintahnya, yaitu tanyakan pada anak apa yang kamu lakukan bila dingin. Kemudian capek, lapar. Nah, nanti di sini sudah ada keterangannya. Jika lulus 2 dari 3 pertanyaan atau 3 dari 3 pertanyaan itu dianggap lulus, seperti itu. Itu ada interpretasinya sendiri bahwa lulus itu sekian, kemudian apa yang harus ditanyakan di sini sudah ada sesuai dengan nomor dan kotaknya. Seperti itu. Jika ada salah kata maupun video, saya mohon maaf.
untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk probandu saya juga ucapkan terima kasih, yaitu Dek Rizky. Sekian video dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.